Puji Tuhan, Shalom, selamat malam teman-teman, rekan-rekan BSI semua yang diberkati Tuhan. Bersyukur buat waktu yang sudah Tuhan beri bagi kita hari ini, malam hari ini kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun teman-teman sedang menyaksikan acara ini di rumah, dimanapun, yakin dan percaya Tuhan sanggup melawat setiap kehidupan kita, amin. Mari siapkan hati kita untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, sebab Dialah kekuatan dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, Yesus, mari sembah Dia. Oh, haleluya, Yesus Kau besar. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, ku sembah, ku sembah. Haleluya, mari agungkan Dia Allah yang ajaib, mari agungkan Dia. Kami sembah dan kami agungkan lebih dari segalanya Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia. Kau yang kami agungkan lebih dari segala-galanya Tuhan. Kau yang kami sembah, Engkau kekuatan dan ketenangan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia atas setiap kami. Haleluya Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari agungkan sebab Dia Bapa yang setia. Haleluya. Bapa yang Kau
mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Kau tunjukkan kasih setia. Sebab Engkau yang sanggup menyediakan bagi kami, Tuhan, segala yang kami perlu, Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Tuhan. Ya, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, oh Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Tuhan. Sungguh hatiku berserah, sungguh ku muliakan Engkau, Allah yang setia. Sebab Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Sebab kami kan selalu aman dalam naungan kasih setiamu. Haleluya, ku sembah Engkau, ku agungkan, ku muliakan. Haleluya, Yesus, Kau berkuasa. Terima kasih buat kasih setiamu atas kami, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami terus kagum hormat akan Engkau, Tuhan. Buat pemeliharaan dan kasih setiamu yang pada kami yang tidak habis-habisnya, Tuhan. Maka hari ini layak Engkau kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, Tuhan.
Melalui pujian kami, sembah syukur kami Tuhan, biar kiranya Engkau disenangkan ya Bapa. Engkau urapi setiap kami, hati-hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada, biar kiranya Tuhan menjamah kami. Tuhan melawat kami ketika kami menyembah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab satu hal yang kami tahu, Tuhan bertahta di atas segala pujian. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulaikan ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab Dia Allah yang hidup, amin. Kita semua yakin dan percaya Tuhan adalah terang kita. Dia penyelamat kehidupan kita. Haleluya. Tiada ku gentar, tiada ku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, sebab Kau yang menuntun setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami percaya ya di dalam rencana tiada ku takut, tiada ku gentar, gentar bersama denganmu yang aku. Mari angkat tanganmu dan suaramu. Tuhan adalah ya menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tanganku dan tiada kami gentar Tuhan. Ku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku.
bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Dialah gembala kita, menuntun setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, sebab Dialah yang terbesar dan mulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Mari dengan iman katakan Kau terbesar, ya, dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Mari Tuhan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, haleluya. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari Tuhan, angkat suaramu, ya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Mari dengan iman katakan Kau terbesar, ya. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Mari katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ya mari menari memuji, ungkapkan
Yakin dan percaya kita semua yang ada di rumah tempat ini merasakan betapa ajaibnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Dia yang selalu ada buat kita. Di saat kita senang, di saat kita bersusah, berduka. Di saat apapun dalam setiap musim kehidupan kita. Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi buat kita semua gak usah takut, tidak perlu khawatir. Karena kita bersama-sama dengan Allah yang ajaib. Mari sujud datang di altarnya Tuhan. Dia yang mengerti setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya ya Tuhan. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kau yang barui setiap kami Tuhan. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Sebab hanya Yesus yang selalu peduli. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sebab hanya Kau yang sanggup Tuhan. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar.
terjadi, kesembuhan terjadi, sebab mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Oh, mari sembahkan, betapa kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan, sujud menyembahmu Tuhan. Kami rindu mendengar suaramu, menjamah memulihkan hidupku. Oh, yang ini kami Tuhan, mari jamah setiap kami Tuhan. Mari lembutkan setiap hati kami Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kami untuk kebenaran firman-Mu ya Allah. Ya Allah. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, ini kami. Kami bagai bencana yang siap dibentuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu. Sebab Engkau yang selalu menemani dan ada dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah mampu melalui kehidupan ini tanpa pertolongan Tuhan. Biar kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh mengubah setiap hati kami. Boleh menegur, boleh memberkati Tuhan, memperbaiki kehidupan kami. Biar kehidupan kami selaras dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu sampai tertanam di dalam setiap kehidupan hati kami. Kami buka hati kami persiapkan hati kami yang terbaik untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, shalom, salam bahagia. Kali ini saya bisa senang sekali berjumpa dengan komunitas keluarga muda GPDI Kampung Duri, Jakarta. Selamat bertemu dalam program Indah Kita dalam kesempatan ini. Judul atau topik yang akan kita ambil adalah bergiat dalam berkorban. Haleluya. Tuhan Yesus telah memberikan korban yang ekstrim untuk kita semua, yakni tubuhnya sendiri, darahnya sendiri, jiwanya sendiri. Dia korbankan untuk kita, supaya kita bahagia, sukacita, damai sejahtera, sehat, kuat, dan diselamatkan masuk surga. Terus apa yang kita bisa buat baginya? Sedangkan dia telah melakukan yang terbaik bagi kita. Marilah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Komunitas keluarga muda GPDI Kampung Duri pasti diberkati oleh Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kalau kita membaca ayat Alkitab sebagai ayat pembuka, yakni dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Satu kata yang saya mau ambil di sini ialah giatlah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat ini dalam bahasa aslinya yakni bahasa Yunani adalah periseo. Kata periseo ini berarti lebih dari biasa. Melakukan untuk pekerjaan Tuhan lebih dari biasa.
Kedua, hebat. Lakukan yang hebat untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi yang terdepan, bukan yang di belakang. Jadi bergerak lebih cepat dan menjadi yang terdepan untuk melayani Tuhan. Bergiat dalam pekerjaan Tuhan, harus menjadi yang terdepan. Apalagi keluarga-keluarga muda yang diberkati oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan, diberi pekerjaan oleh Tuhan, dan masih energik. Giatlah selalu. Kata itu juga berarti unggul. Nah, kita harus unggul dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan lengah, lalai, atau terbelakang. Ambil peran. Ambil peran dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berikut, di atas. Itu harus ada pada level yang lebih tinggi. Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Kita harus mengambil sikap yang tepat, yaitu di atas. Lakukan pekerjaan Tuhan di atas rata-rata, lebih dari yang lain. Bergerak bersama-sama untuk maju pada next level. Kata berikutnya itu juga berarti luar biasa dalam kuantitas. Bekerja, melayani, berkorban harus luar biasa dalam hal kuantitas. Dan juga harus luar biasa dalam hal kualitas. Ini yang dimaksud dengan giat. Kita perlu tahu. Dan mari kita mengambil contoh-contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang giat berkorban. Orang-orang yang memiliki level di atas, level yang unggul dalam berkorban, level yang hebat, menjadi yang terdepan dan luar biasa dalam berkorban. Nomor satu, pengorbanan Abraham. Ini pengorbanan yang tidak tanggung-tanggung, luar biasa. Karena yang disuruh Tuhan padanya, dia harus mengorbankan yang paling bernilai, yang paling dia sayang, yang paling dia jaga, yaitu anak tunggalnya sendiri. Waktu Allah berfirman kepadanya, tak tunggu lama, keesokan harinya dia langsung bergerak menjadi yang terdepan, membawa 2 bujangnya sampai di kaki gunung Moria. 2 bujangnya ditinggalkan. Luar biasa. Anaknya disuruh memikul kayu bakar menuju puncak. Dia membawa belati atau pisau dan api. Bergeraklah mereka berdua ke atas. Bagaimana hatinya gundah gulana. Tetapi demi berkorban untuk Tuhan, ia abaikan rasa sayangnya kepada anak semata wayang. Dia abaikan cintanya kepada anak yang dia jaga dan dia pelihara dan yang lahir di hari tuanya. Dia susun batu, dia atur kayu bakar. Setelah semuanya siap, dia ikat anaknya, dia baringkan di atas kayu bakar itu. Dan pada saat dia mengangkat pisau dan belati dan mau menikam dan menyembelih anaknya, maka Tuhan menyetopnya. Tuhan sudah tahu dia memiliki level dan kegiatan berkorban yang sangat tinggi. Rasa cinta dan hormatnya kepada Tuhan melebihi rasa cintanya kepada anaknya sendiri. Dan yang kita tahu kemudian, sebelum anaknya luka, sebelum ada goresan kecil, Tuhan tahu bahwa Abraham mengasihi dia. Tuhan sudah siapkan seekor anak, seekor domba jantan bertanduk yang tersangkut di antara belukar, dan itulah yang jadi korban pengganti. Haleluya. Selanjutnya dia disebut sebagai sahabat Allah dan disebut sebagai bapak segala orang beriman, dan dia dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita lihat hasilnya. Bukan cuma sekedar anak bukan cuma sekedar domba jantan pengganti, tetapi dia memiliki keturunan yang merupakan bangsa yang terkaya, bangsa paling cerdas, bangsa paling luar biasa di muka bumi, yaitu orang-orang Israel. Semua pengorbanan, di ujungnya ada hasil yang sangat indah dan luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita lihat nomor 2, pengorbanan Salomo. Nah, kalau Salomo kita lihat dia berkorban di level yang sudah dahsyat. Dia mewarisi semua kekayaan ayahnya.
takhta ayahnya. Ladang gandum, ladang anggur, ladang zaitun, kambing domba banyak. Dia mewarisi kekayaan emas dari ayahandanya Daud. Tetapi ternyata Salomo mengasihi Tuhan. Kita tengok dalam 2 Tawarik 7 ayat 1. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban sembelian itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak tahan memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu, turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah, menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kita lihat bahwa dalam pentabisan rumah Tuhan, Tuhan turun dan berkarya dengan api dari langit membakar korban itu. Haleluya. Mari kita lihat berapa banyak korban persembahan yang dibawa oleh Salomo. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 5, sebagai korban sembelian Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentabiskan rumah itu. Sungguh sangat spektakuler, sangat menakjubkan jumlah sapi dan jumlah domba dan kambing. Kita lihat bahwa kualitas sapi sedang harganya 20 juta di Indonesia. Kualitas terbaik 30 juta. Dan jika kita ambil rata-rata 22.000 sapi kali nilai rata-ratanya 24 juta, maka kita temukan nilai korban Salomo itu adalah 528 miliar rupiah. Lebih dari 0,5 triliun untuk soal sapi saja. Betapa dia cinta Tuhan, rasa syukurnya kepada Tuhan dia tunjukkan dalam bergiat fakta, bergiat dengan benar. Dia memberikan korban dalam bentuk sapi dengan nilai 528 miliar rupiah. Itu untuk sapi saja. Dan kalau kambing domba 120.000 ekor. Kalau kambing rata-rata harganya 3 juta, berarti kalau dikalikan 120.000 nilainya 360 miliar rupiah. Jadi nilai persembahannya hampir mendekati angka 1 triliun. Banyak sekali. Luar biasa besarnya rasa hormatnya, syukurnya kepada Tuhan. Ia tumpahkan dalam bentuk korban. Kita bisa membayangkan bagaimana darah yang tercurah, bagaimana pekerja-pekerja, imam-imam orang Lewi menyembelihnya. Dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang kita buat bagi Tuhan dalam hidup ini? Tuhan tidak minta anak pada kita untuk dipersembahkan kepadanya, bukan? Tuhan juga tidak minta ribuan ekor kambing domba, lembu, sapi untuk dipersembahkan kepadanya. Tetapi pesan Tuhan bagi kita, bergiatlah dalam berkorban. Lakukan yang orang lain tidak bisa buat, atau yang orang lain enggan untuk melakukannya. Saudara ditugaskan untuk melakukan itu. Keluarga muda, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita punya istri, punya suami, punya anak-anak, pemberian Tuhan. Kita punya pekerjaan, semua itu adalah pemberian Tuhan. Marilah kita memberikan nilai-nilai berharga untuk pekerjaan Tuhan. Dukunglah gembalamu, dukunglah gerejamu, majukanlah bersama-sama. Semuanya untuk Tuhan ditinggikan, Tuhan dihormati, dan Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Sekarang kita pindah nomor 3, contoh orang yang berkorban dengan giat. Pengorbanan janda Sarfat. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab
Kita baca Lukas pasal 4 ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah satu janda dari mereka, melainkan kepada janda seorang perempuan, kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Seorang janda yang justru bukan dari orang Israel, tapi justru seorang janda dari daerah Sidon di kawasan Libanon saat ini. Sidon salah satu kota tertua di dunia yang tempo dulu adalah kaya, tapi ketika dilanda dengan kelaparan, panas 3 tahun setengah, maka situasinya berubah. Wanita ini mencari kayu bakar untuk bisa memasak tepung yang sedikit, dan setelah mereka makan berdua dengan anaknya, mereka mati. Tapi kemudian datang Nabi Elia, dan Nabi Elia minta dibuatkan roti. Haleluya. Dan yang terjadi adalah wanita ini berkorban untuk hamba Tuhan. Dia lakukan itu. Walaupun setelah dia memasak untuk Nabi Elia, ia tidak makan lagi dan selesailah hidupnya. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh janda ini memberikan nilai besar. Dia mengorbankan hidupnya. Kenapa? Kalau dia mengorbankan tepung itu untuk Elia, dia mati. Kalau dia mengorbankan minyak sedikit untuk membuat kue itu, dia habis. Tetapi biar saja dia habis, dia mengutamakan pelayanan. Dia menghormati pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia buatkan roti bagi Elia. Elia makan, tapi selanjutnya mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak habis. Tidak habis, bahkan bertambah banyak. Luar biasa. Di dalam berkorban ada mujizat, karena di dalam berkorban ada kasih. Nah, di dalam kasih ada kasih yang lebih besar, kasih yang lebih besar dari sumber segala sumber. Itulah Tuhan. Lakukan yang terbaik dan bergiatlah dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan menerima hal yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita pindah nomor 4. Pengorbanan janda miskin. Ini merupakan kesaksian langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Itu terdapat dalam Markus pasal 12 dan Lukas pasal 21. Dua penulis Alkitab mengkonfirmasi tentang kebenaran ini. Kita baca bersama-sama. Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih sedikit daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita melihat bahwa level dari cara berkorban janda miskin ini sungguh sangat di atas, tinggi sekali. Orang lain memberi dari kelebihannya, dari kelimpahannya, tapi janda miskin ini disebut miskin karena betul-betul miskin. Kalau Yesus berkata miskin, itu sudah pasti miskin. Dia memberi dalam kekurangannya, bahkan seluruh nafkah dia berikan. Berapa sih nilainya koin 2 peser yang dipersembahkan oleh janda ini? Di zaman itu mata uang yang berlaku adalah koin dari Alexandrianus. Nah, itu merupakan uang perunggu.
Satu koin perunggu nilainya Rp1.625. Jadi kalau 2 koin itu berarti 2 kali 1.625. Jadi nilai persembahan janda ini adalah 3.250. 3.250. Tidak banyak bukan? Sedikit kalau kita kurskan dengan nilai rupiah saat ini. Sangat sedikit sekali. Tetapi itulah seluruh nafkah hidupnya. Ia tidak peduli apa yang akan terjadi padanya besok. Tidak peduli apa yang akan terjadi pada dirinya setelah dia berkorban. Yang dia kerjakan dan dia lakukan menurut hasil pemeriksaan dan penelitian Yesus di lapangan, ia memberi dari seluruh nafkah hidupnya. Ini diperhitungkan oleh Tuhan. Nggak diceritakan lagi tentang janda ini. Tapi yang pasti semua pengorbanannya dilihat oleh Tuhan Yesus. Dilihat oleh surga. Ia pasti dipelihara oleh Tuhan. Dia pasti dicukupkan hidupnya oleh Tuhan sepanjang hidupnya yang sisa. Lakukan tugas kita. Tugas kita adalah berkorban. Karena Tuhan sudah melakukan tugasnya atas kita. Dia telah berkorban untuk kita. Keluarga muda Kampung Duri yang diberkati oleh Tuhan. Nilai-nilai yang kita sedang pelajari adalah nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melakukannya, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya, GPD Kampung Duri telah memberikan pelayanan yang istimewa untuk beberapa hamba Tuhan. Sekitar 30 hamba Tuhan di Sulawesi Tengah. Masing-masing mereka didonasi oleh keluarga anak-anak Tuhan dari Kampung Duri dan teman-teman di sana. 30 orang kali 1,5 juta, 500.000 selama 3 bulan. Mereka mengkonfirmasi pada saya, mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Lanjutkan itu. Tugas itu adalah tugas mulia. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Sekarang nomor yang kelima, pengorbanan Yesus. Puji Tuhan, pengorbanan ini kita ambil di ujung hidup Yesus, yaitu 6 jam sebelum dia meninggal dunia. Dimulai dari pukul 9, Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ini bukan tentang kita, tapi tentang Yesus untuk kita. Pukul 9 ketika matahari mulai naik, mulai panas, maka kedua tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya bermahkota duri. Ia ditegakkan, tubuhnya tergantung, dan cuma bisa ditahan oleh dua tangannya yang terpaku. Tubuhnya itu menggelantung. Bagaimana dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Itu korban Yesus bagi saya dan juga bagimu. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian Markus 15 ayat 33. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ketika di puncak-puncak rasa sakit dan derita Yesus, tiba-tiba menjadi gelap gulita di seluruh kawasan itu. Haleluya. Di tengah ringis, sakit, pilu, rasa sakit yang luar biasa menghantam tubuhnya. Sedikit ada gelap di atas. Tuhan menciptakan hal yang hebat. Ini membuktikan bahwa Yesus, pemilik alam semesta, dia sanggup membuat gelap di tengah terang benderang, di tengah matahari yang bersinar terik, gelap gulita. Derita dan pengorbanan Yesus total, ekstrim, dan luar biasa. Dia giat mengerjakan keselamatan untuk kita. Puji Tuhan. Dalam Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini kita lihat Yesus memecah kekelaman malam. Pada waktu itu gelap gulita di seluruh kawasan itu dengan seruan yang sangat kencang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam doa yang menerobos kekelaman gelap waktu itu pasti tiba
di telinga Bapa di surga. Teriakan Yesus, apakah Bapa di surga tidak mendengar? Ia mendengar, tapi ia tidak menjawab. Ia tidak menjawab. Kenapa? Karena ada sebuah proses yang sedang berlangsung. Pengorbanan diri Yesus untuk menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Termasuk keluarga muda GPDI, komunitas muda GPDI Kampung Duri. Haleluya. Akhirnya Yesus mati dan kita ditangkap oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Kita berpindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ini kasih sayang Tuhan yang sempurna berlaku atas kita. Dan yang terakhir, pengorbanan gereja. Di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ringkasnya adalah Tuhan mau kita beribadah. Jangan tinggal di rumah pada hari Minggu. Giatlah dalam beribadah, mencari Tuhan, karena Tuhan senang dicari. Dia rindu doa kita, dia rindu pujian kita, dia rindu penyembahan kita, dia rindu ucapan syukur kita, dia rindu hormat kita kepadanya. Lakukan itu. Pengorbanan terbaik dari gereja adalah giat melakukan pekerjaan Tuhan. Giat mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Adakah kita mau meninggalkan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu memuji dan menyembah Dia? Tidak. Kita harus melakukan itu. Adakah kita mau mengabaikan perintah untuk berkorban kepadanya, sedangkan Dia sudah berkorban untuk kita? Tidak. Kita akan melakukan korban itu untuk Tuhan. Haleluya. Semua pengorbanan kita lakukan atas dasar kasih dan cinta. Dan semua pengorbanan kita dicatat di muka Tuhan. Dicatat di hadirat Tuhan. Dan itu akan berbalas indah bagi kita. Tuhan akan memperhatikan semua pengorbanan kita untuk Tuhan. Haleluya. Bergiatlah selalu dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati komunitas muda Gereja Pantekosta di Indonesia Kampung Duri, Jakarta. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu karena kami semua adalah produk dari kasih-Mu, produk dari pengorbanan di Bukit Golgota. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk komunitas muda GPDI Kampung Duri. Curahkan berkat-Mu, berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat jiwani. Berikanlah bagi mereka minyak, gandum, susu, dan anggur terbaik. Kenyangkan dengan madu dari gunung batu. Beri mereka berkat 100 kali ganda. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, dan berkat Israel. Dan apa yang mereka kerjakan dan buat lakukan, dijadikan Tuhan berhasil. Dan didiklah semua anak-anak-Mu ini rajin berkorban, rajin melayani, dan rajin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan bergiat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka dan bagi seluruh jemaat GPDI Kampung Duri dan Bapak serta Ibu Gembala. Berikan berkat spesial bagi mereka, yaitu tutup bungkus dengan darah-Mu, kuasai dengan Roh Kudus, jaga seperti biji mata-Mu, kelilingi dengan malaikat surga. Mereka aman dalam lindungan Tuhan, penuh berkat dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami sampaikan terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membagi firman. Haleluya. Amin. Baik rekan-rekan BIC, saya akan bacakan pengumuman untuk selama sepekan ini. Yang pertama, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Dan yang kedua, untuk kegiatan pertemuan komsel secara fisik masih diliburkan, tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online dipersilakan. Dan yang ketiga, jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa yang dimulai dari hari Senin jam 10 malam
dan akan ditutup pada Selasa jam 3 sore. Follow terus sosial media BAC Bless Impact Community buat teman-teman semua yang ada di Instagram, YouTube, dan Facebook. Teman-teman follow semuanya biar mendapat informasi terupdate dari komunitas kita. Dan bagi rekan-rekan yang memiliki pergumulan, yang ingin dibantu dalam doa, bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini. Teman-teman bisa mencatat nomor-nomor tersebut, ada Saudari Sansan, Saudara Angin, dan Saudara Devina. Teman-teman bisa didoakan dengan teman-teman ini. Dan selanjutnya tentang COVID dan new normal, teman-teman tetap terus jaga kesehatan dalam bekerja, menjaga jarak, biar kiranya kita semua ada aman dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa terus pakai masker kemanapun teman-teman berada. Jangan lupa untuk terus mencuci tangan, menjaga kesehatan, menjaga asupan kita semua. Dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun teman-teman berada. Oke, baik demikian ibadah BIC malam hari ini. Biar kiranya semua teman-teman kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Ya datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari katakan kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagi tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Ya datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau yang dimuliakan. Rekan-rekan BIC, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa terima kasih, Engkau juga yang memberkati ya Bapa. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati di mana dia berada. Engkau juga memberkati Bapak pemimpin BIC, Bapak Beni Hira. Engkau juga memberkati Bapak seluruh anak-anak BIC Bapak. Engkau juga yang memberkati dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka, Engkau juga memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.